Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, nih, asortasi bebas. Setelah menyilangkan dengan satu sifat tadi, muncul pertanyaan baru tuh dari Mendel. Gimana kalau kita menyilangkan tanaman, tapi kita mengamati dua karakter? Jadi nggak cuma mengamati warna bunga aja. Misalnya mengamati warna bunga sama tinggi batang tuh. Nah, terus dia penasaran, apakah si zat pembawa karakter itu diturunkan dalam satu paket atau pembawa karakter ini diturunkan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya dia membentuk lagi persilangan. Sama kayak tadi, 2 tahap. Persilangan pertama, parental 1 ini sama kayak tadi, pakai kontras ya. Pakai yang kontras semua. Jadi misalnya kalau dia itu warna bunga sama tinggi batang ya, berarti nanti dia ambilnya bunga ungu sama batangnya itu batang tinggi, ungu tinggi, sama disilangkan sama putih pendek gitu. Putih sama pendek itu apa ya? Aku tulis C aja. Oh, aku tulis S aja, short gitu ya. Nah, setelah dia silangkan kedua tanaman ini, didapatkan F1 anakan yang pertama ini, hasilnya ternyata seragam untuk kedua karakter. Seragam apa? Sama semua karakternya itu ungu dan tinggi semua gitu. Nah, terus setelah dia silangkan di F2, silangkan, jadi si tanaman yang hasil persilangan 1 itu ditumbuhkan, bijinya ditumbuhkan terus disilangkan lagi. Ternyata hasilnya itu menghasilkan 4 varian tanaman. 4 varian ini apa aja sih? 4 varian itu ya yang biasanya kalian di perbandingan 9, 3, 3, 1 itu. Yang 9 itu varian 1, yang satunya yang 3 juga varian lagi, 3 lagi varian, terus 1 terakhir varian yang biasanya itu yang ini, yang putih pendek itu, yang paling terakhir. Nah, setelah dia lihat seperti itu, akhirnya si Mendel ini menyimpulkan bahwa karakter-karakter ini diwariskan secara independen. Jadi si ungu ini mewariskan caranya sendiri, pakai persilangan sendiri, si tinggi ini juga mewariskan sendiri gitu. Nah, akhirnya hukum Mendel ini menyatakan bahwa apa? Alel dari setiap gen itu bebas berpasangan terhadap alel gen lainnya. Berpasangan gimana? Jadi maksudnya gini, misalnya ada A besar sama B besar, sama terus habis gini. Jadi ada individu misalnya heterozigot ya, A besar A kecil sama B besar B kecil nih. Nah, gamet yang dia bentuk itu terserah, bisa A besar B kecil, A kecil, B besar, terus habis itu A besar B besar, A kecil B kecil, itu terserah dia, nggak apa-apa. Jadi boleh membentuk keempat gamet seperti ini, keempat variasi gamet ini. Nah, karena boleh membentuk keempat variasi gamet ini, akhirnya dia bisa dibentuk tabel Punnett lagi tuh. Tapi tabel Punnettnya kalau tadi kan matriksnya 2x2 kan. Nah, ini nanti bentuknya 4x4. Kenapa? Karena kan gametnya ada 4 varian tuh. Jadi ini yang awalnya, yang masih parentalnya. Kalau parentalnya kan tadi kontras kan, homozigot. Kalau biasanya disebut di soal galur murni. Galur murni itu homozigot. Jadi karena homozigot ya varian yang dibentuk sama semua kan gametnya. Akhirnya anaknya seragam. Terus yang tahap 2 ini. Nah, ini yang gametnya itu ada 4 ini tadi. Jadi ada A besar, B besar, A besar digabung B kecil, A kecil digabung B besar, sama A kecil digabung B kecil. Gametnya macam-macam. Gametnya ketika fertilisasi akhirnya menghasilkan anakan seperti ini. Nah, terus mana sih 9331 itu? Kita lihat aja tuh. Kan inget, yang dominan ekspresinya menutupi yang resesif. Akhirnya kita tandai aja. Ini kan ada dominan. Berarti ini termasuk yang varian 1. Ini kita lihat lagi. Oh ya, ini juga kan, karena masih ada 1 yang dominan. Terus ini juga, berarti ini. Terus kita lihat lagi, mana lagi nih? Oh, ternyata ada ini juga nih. Nah, ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener kan? Ada 9. Itu untuk varian 1. Varian 1 apa? Varian 1 itu yang A besar strip, B besar strip. Maksudnya gimana? Berarti dia menghasilkan pigmen ungu. Jadi fenotipenya itu menghasilkan pigmen ungu. Dan dia batangnya tinggi gitu. Itu varian 1. Terus varian 2 yang mana? Varian 2 yang
misalnya yang pendek ya, kita ambil yang pendek, berarti yang B-nya kecil semua. Kenapa? Karena kan high recessive itu baru muncul kalau si dominan ini nggak nyuruh, dominan nggak menutupi. Kita lihat aja B kecil ini ya, aku ganti warnanya biar nggak bingung, pakai kuning. Ini, terus mana lagi? Ada lagi, coba kita lihat. Oh ini ya, ada B kecilnya. Kenapa kok ini kok nggak masuk ke varian yang terakhir, kok nggak jadi putih? Karena masih ada A besarnya ya, satu ya. Masih ada yang menyuruh membuat pigmen ungu, jadi warnanya masih tetap ungu. Sama ini juga, ada 3 kan, 1, 2, 3. Terus habis itu untuk varian yang A besar strip, B kecil, atau varian ungu pendek, US. Tuh. Nah, terus ada lagi varian yang ketiga. Nah, varian ketiga apa tuh? Varian ketiga yang nggak menghasilkan pigmen, jadi bunganya warnanya putih, tapi tanamannya tinggi ini. Ini ya, kan kecil, ini kecil, tapi kenapa kok ini nggak masuk? Karena ininya kita harus besar, tanamannya harus masih tinggi. Jadi B-nya harus masih ada 1 B besar tuh. Jadi 3 ini ya, ada 3. Jadi 9, 3, yang terakhir warnanya putih dan pendek, 1 cuman di pojokan ini doang. Jadi terbukti ya bahwa dia ini bersilang secara bebas. Apa namanya tadi? Asortasi ya. Asortasi itu berpasangan maksudnya. Jadi si gamet ini boleh membentuk pasangan-pasangan. Si gen A ini boleh bikin pasangan sama gen B, itu terserah. Mau A besar dipasangin sama B besar atau A besar sama B kecil dan sebaliknya. Itu asortasi bebas. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini masuk ke penyimpangan semu. Ini ada yang tanya. Ya, benar. 9331 itu dari fenotipnya. Jadi kan tadi itu kan aku nandain yang di tabelnya itu kan aku ngasihnya genotipnya, tapi yang aku tandain pakai garis-garis itu dengan kode warna yang sama, berarti dia itu fenotipenya sama. Karena itu tadi fenotipe kan hasil ekspresi itu tadi, hasil ekspresi alelnya. Jadi kalau tagnya masih sama, ekspresinya masih sama gitu. Nah, kita lanjut penyimpangan semu ya. Jadi walaupun si persilangan ketika pembentukan gamet itu tadi itu sebenarnya pada umumnya itu berjalan kayak tadi. Jadi biasanya itu tetap membentuk A besar, B besar, A besar, B kecil ini. Tapi kadang itu proporsi anakan yang dihasilkan itu nggak pas 9331. Nah, kenapa kok nggak pas 9331 itu? Itu ternyata disebabkan karena gini. Karena kadang ini si gen ini mengkode protein yang fungsinya buat ke karakter yang sama gitu. Jadi karakter yang diamati merupakan hasil interaksi dari 2 gen. Semisal apa nih? Semisal warna. Jadi bisa jadi ada 2 enzim yang diproduksi oleh 2 gen yang berbeda dalam proses pembentukan. Sehingga misalnya apa ya? Aku contohin misalnya si gen A ini mengkode untuk enzim sehingga pigmennya warnanya biru ya. Misalnya biru dulu. Jadi ada bahan dasarnya. Terus nanti dia itu diubah oleh enzim yang dihasilkan gen A menjadi warna biru. Jadi asalnya warnanya pink, terus jadi biru. Terus ternyata setelah biru itu ada lagi enzim yang dihasilkan oleh gen, misalnya gen B ya. Gen B yang mana nanti dia diubah jadi merah. Nah, kan ada 3 tahap nih. Akhirnya proporsinya nggak 9331. Yang 9 itu bakal yang merah ini, terus yang 1 ini warnanya ini kan. Nah, yang 3 gimana? Yang 3 itu nanti bakal beda-beda, bakal macam-macam. Kalau kasusnya seperti ini, nanti kan yang 3 kan ada yang B-nya kecil semua. Karena B-nya kecil semua, berarti nanti yang 3 itu ada yang warna biru. Terus nanti kalau A kecil semua kan berarti nggak diubah ke warna biru. Berarti dia stay di warna pink. Berarti nanti pinknya ada 3 ditambah pink yang dari awal. Kalau B kecil semua sama A kecil semua. Berarti nanti kalau yang persilangan seperti ini akan menghasilkan 9 banding 3 banding 4.
Nah, 9:3:4 itu nanti di contohnya apa ya? Sebentar, lupa. Itu kalau nggak salah itu contohnya kalau nggak salah cryptomary kayak gitu. Jadi itu buat cryptomary. Nah, jadi salah satu dari kondisi yang menyebabkan penyimpangan semu hukum Mendel itu kayak gitu tadi. Jadi kenapa kok bilangnya semu? Karena sebenarnya persilangannya tetap kan, tabelnya tetap, cuman nanti tag-nya aja yang beda, fenotipenya beda, genotipenya tetap kayak gini. Bakal kayak gini, cuman nanti ditandainya fenotipenya beda-beda. Nah, kita langsung ke contohnya. Nah, aku kasih contohnya cepat sekalian langsung sama kayak ini, fenotipe sama genotipenya juga. Misalnya atavisme. Atavisme itu yang jengger ayam itu. Jadi kalau ini, jadi si jengger ayam itu dipengaruhi oleh 2 gen bentuknya. Gen R sama gen P. R ini gampang ya, host. Host itu ini, host itu mawar. Di P itu biji. Single itu kalau di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia apa ya biasanya contohnya? Aku lupa ini. Tapi ya kayak gini. Terus yang R sama P-nya ada semua. Jadi kalau gen R itu dihasilkan ada R besarnya sama P besarnya, dia akan menghasilkan suatu proses yang membentuk walnut. Bentuknya jadi walnut. Kalau cuman ada R doang, nanti bentuknya bakal bergerigi, makanya namanya host gitu. Terus kalau P ini nggak ada gen R-nya, nggak ada sama sekali yang menghasilkan, cuman ada gen P yang memerintah, akhirnya bentuknya itu kayak biji gitu. Bentuknya halus. Terus single ini, kalau nggak salah single itu bentuknya kecil gitu. Nah, terus ada epistasis. Epistasis itu 2 gen bekerja pada karakter yang sama. Jadi misalnya gen warna, tapi yang satu ekspresinya menutup yang lain. Kayak gimana tuh? Misalnya gini. Misalnya si gen biasanya di tikus tuh. Biasanya contoh soalnya tikus hitam kuning tuh. Jadi kan pigmen tuh. Pigmen. Jadi kalau kamu tahu orang kulit putih itu, orang Eropa dan ya orang Eropa itu kulit putih itu dia itu gennya tidak menghasilkan, alelnya itu tidak menghasilkan melatonin, tidak menghasilkan melanin, tidak menghasilkan pigmen warna coklat. Nah, akhirnya kalau orang kayak Indonesia atau orang yang African American, Negroid, terus Australoid juga itu warnanya kok hitam. Kulit kita kenapa warnanya kok sawo matang atau hitam? Itu karena kita alelnya menyuruh untuk menghasilkan pigmen. Akhirnya pigmennya menutupi warna kulit kita. Warna kulitnya jadi ada, asalnya kosong, kena pigmen, akhirnya ada warnanya gitu. Nah, kasusnya hitam kuning ini kurang lebih sama. Jadi pigmen hitam itu warnanya lebih pekat daripada pigmen kuning. Jadi karena warnanya lebih pekat, walaupun pigmen kuning dihasilkan pun, kalau ada warna pigmen hitam ya tetap ketutupan warna hitam. Kayak warna hitam itu jadi kayak ngeblok gitu, nutupi, warnanya lebih gelap jadi menutupi si warna kuning ini. Makanya dia gimana caranya menghasilkan individu kuning? Caranya adalah dengan ketika dia H kecil. Ketika hanya tidak, dia alelnya resesif, tidak menghasilkan pigmen hitam, akhirnya warna kuningnya baru kelihatan. Nah, kalau kayak gitu rasionya gimana dong? Rasionya akhirnya kan ingat, dia baru menghasilkan kuning kalau hanya kecil. Berarti yang 9 ini kan ada H besarnya. Berarti yang 9 itu warnanya hitam. Terus yang 3 apa? Satunya hitam, kuningnya kecil semua. Berarti jelas hitam. Berarti 9 hitam, 3 hitam. Terus yang 3 lagi apa? Yang 3 lagi hanya kecil semua. Nah, ini yang kuning. Baru yang terakhir apa? Yang terakhir hitamnya kecil semua, kuningnya juga kecil semua. Berarti apa? Nggak ada pigmennya. Berarti ini yang warnanya putih. Gitu. Ini berarti tikusnya yang ini yang albino. Jadi perbandingan hitam banding kuning banding putih berapa tuh? Perbandingannya berarti 12:3 banding 1 gitu. Nah, terus lanjut ke cryptomary. Cryptomary itu yang tadi aku bilang. Jadi 2 gen, satunya pigmen, satunya pH. Jadi ini dia kayak memengaruhi dalam suatu proses tuh. Jadi ketika kondisi pigmen basah, jadi ada 2 ya. Emang paling gampang, paling enak banget nyimbolinya pakai A sama B gitu. Gen A itu akan menghasilkan pigmen. Nah, pigmennya itu asalnya warnanya dia itu merah.
Jadi kalau misalnya kita kasih individu galur murni nih, A besar, B besar, B besar nih. Nah, di dalamnya itu dia itu bakal menghasilkan pigmen. Jadi pertama pigmennya ini warna merah kan. Warna merah dihasilkan. Nah, setelah dihasilkan pigmennya ternyata dia itu si B ini menyuruh untuk menghasilkan lingkungan yang basah. Jadi nanti selnya ini pH-nya naik. Nah, ketika pH-nya naik ternyata kenaikan pH ini bikin si pigmen ini berubah warna jadi warna ungu. Akhirnya fenotipenya tampak dari luarnya itu si tanaman ini bunganya warnanya ungu kayak gitu. Nah, terus yang warna merah gimana dong cara biar pigmennya warnanya merah semua? Ya ini tadi B-nya ini, gen B ini harus dalam kondisi resesif semua, dalam alal yang B kecil semua. Ketika B kecil semua, kan nggak ada yang nyuruh untuk menaikkan pH-nya. Akhirnya kondisinya tidak basah, kondisinya asam. Akhirnya pigmennya tetap warna merah. Makanya nanti dia perbandingannya itu ada yang ungu, warnanya ungu itu ada 9 ya, 9 ungu. Terus habis itu ada 3 merah, sama putihnya ada 4. Nah, kenapa kok putihnya ada 4? Karena gini, kan itu tadi kan 3 ini yang kan 9331 tuh. Yang 3 sama 3 itu dia itu selang-seling. Jadi yang 3 itu misalnya A besar, B kecil. Yang 3 satunya lagi itu A kecil, B besar gitu. Nah, kalau nggak ada yang menghasilkan pigmen, jadi kan salah satunya itu yang ini kan, yang A kecil, B besar. Kalau nggak ada yang menghasilkan pigmen sama sekali, terus nanti ya warnanya bakal putih kan, walaupun kondisinya asam ataupun basah, terserah. Akhirnya dia fenotipnya itu bakal sama-sama putih, sama kayak si resesif untuk kedua, homozigot resesif untuk keduanya, sama kayak A kecil, B kecil kayak gitu. Itu untuk cryptomery. Dan penyimpangan yang paling terakhir sebelum zoomnya habis itu ada polimery. Polimery itu kayak gimana? Polimery itu simpelnya gini. Jadi gen itu kadang bisa tercopy karena kesalahan pengopian, itu bisa jadi ada 2. Nah, karena ada 2 nanti misalnya gen A sama nanti ada di kromosom 1 ya. Ini misalnya kromosom nomor 1. Kromosom nomor 1 punya bapak sama punya ibu. Nah, ternyata dia terganda masuk ke kromosom nomor 2 juga. Kromosom nomor 2 ternyata nanti bawa juga, akhirnya yang menghasilkan ada ini A1. Akhirnya nanti bakal ada 4 lokus, 4 tempat. Nah, kalau kayak gini ini berarti nanti fenotipenya kayak gimana? Fenotipenya bakal ya kalau kalian silangkan A sama ini nanti aku A1 ini aku jadiin B juga ya. Berarti nanti kayak gimana? Berarti nanti yang tidak menghasilkan warna merah itu kan tadi inget tuh ekspresi kan intinya. Berarti yang nggak mengekspresikan sama sekali, yang nggak nyuruh sama sekali, berarti yang warnanya putih, yang nggak menghasilkan pigmen itu cuman A kecil, B kecil. Jadi nanti perbandingannya 15:1 individunya. Itu kalau polimery gitu. Itu tadi kan untuk contoh penyimpangan semu. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpangan yang beneran. Oh iya, sebelum itu ada juga penyimpangan yaitu hemizigositas. Gimana hemizigos itu? Nah, hemizigos ini kejadiannya terjadi ketika si gen yang kita amati ini, karakter yang lagi kita amati itu ternyata gennya terletak di gonosom, di dalam kromosom kelamin, si yang X atau Y itu loh. Yang biasanya itu kan kalau cowok itu XY, kalau cewek itu XX gitu. Nah, itu gonosom. Nah, kalau di sini ini kan pasangannya ada kalau di cowok cuma ada 1, kalau di cewek ada 2 pasang, ada kromosomnya homolog, ada homolognya. Kalau di sini X-nya cuma sendirian. Nah, karena itu jumlah lokusnya berbeda. Karena jumlah lokusnya berbeda, akhirnya ini nih kita lihat pada pernyataan kedua, apabila terletak di kromosom X ya. Misalnya color blind, buta warna. Jadi kan itu letaknya di kromosom X tuh. Kalau di laki-laki kan cuma ada 1, cuma ada yang dari ibu. Sementara yang satunya dari bapak nyumbangnya Y gitu. Karena cuma ada 1 X, 1 kromosom X, akhirnya dia cuma ada 1 lokus, 1 tempat buat naruh alelnya. Akhirnya alelnya otomatis juga cuma ada 1. Nah, kalau di laki-laki
alel apapun itu dimasukkan ya pasti mengekspresikan. Jadi ekspresinya itu sangat ditentukan dari nurunnya dia itu dari ibu apa. Misalnya ibunya ngasihnya sehat, berarti nanti si laki-laki ini pasti sehat gitu. Terlepas dari ayahnya buta warna atau enggak, karena ayahnya nggak ngasihkan X, ayahnya ngasihkannya Y gitu kalau ke anak laki-laki. Nah kalau misalnya ibunya ovumnya itu ternyata gametnya itu XCB, X buta warna, color blind, ya otomatis si anaknya itu bakal color blind. Karena apa? Perintahnya itu cuman ada satu alel yang merintahkan langsung perintahnya color blind gitu. Itu untuk yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan gimana? Kalau yang perempuan kan ada dua tuh. X dari ibu sama X dari ayah. Spermanya berarti X isinya. Nah, karena ada dua, dia baru yang itu dia berlaku kayak biasanya. Bisa heterozigot, bisa homozigot, kayak gitu. Nah, kalau yang heterozigot biasanya disebutnya karier ya. Gitu. Istilahnya karier. Karena apa? Karena dia bawa doang. Bawa penyakitnya doang, tapi karena masih ada alel yang merintahkan untuk sehat, akhirnya dia individunya masih sehat kayak gitu. Di X sehat plus XCB itu karier misalnya, karier untuk buta warna. Nah, gimana kalau ternyata yang bawa itu bukan X, ternyata kalau misalnya Y gitu. Nah, kalau ternyata yang bawa Y, berarti nanti penyakit ini eksklusif pada laki-laki saja. Penyakit yang hanya pada laki-laki. Biasanya sih bukan penyakit ya, biasanya itu kayak apa itu? Biasanya itu gejalanya itu yang rambutnya banyak banget. Jadi gejala kayak biasanya fenomenanya manusia werewolf tuh ngomongnya gitu. Karena apa? Karena rambutnya tumbuh sangat lebat. Itu kelainan pada penghasilan testosteronnya sih. Jadi testosteron itu kalau kemarin aku bahas hormon, testosteron itu salah satunya itu untuk ciri sekunder. Apa itu ciri sekundernya? Ciri sekundernya itu menghasilkan rambut. Gitu. Nah, kalau di kromosom Y, laki-laki dapat mengekspresikan dan mewariskan karena hanya laki-laki ya. Jadi eksklusif tadi. Karena perempuan nggak bawa tuh. Perempuan kan X dan X, nggak ada Y-nya sama sekali. Akhirnya dia nggak ada lokus, nggak ada tempatnya buat naruh si gen ini. Ya otomatis nggak bawa alelnya gitu. Nah terus sama aja karena cuma ada satu lokus, di cowok itu cuma ada satu Y, Y-nya nggak ada double tuh, cuma ada satu aja. Kalau double nanti namanya penyakitnya Jacob gitu. Nah karena cuma ada satu, akhirnya apa? Akhirnya dominansi juga nggak berlaku tuh. Yang penting ekspresinya apa tuh? Yang penting alelnya apa? Nggak peduli alelnya dominan atau resesif gitu. Itu untuk hemizigositas ya. Hemizigos ini, hemi itu sebagian. Jadi, sebagian kenapa ya? Karena kan ini nggak benar-benar, terutama di cowok nih, di laki-lakinya, karena dia bukan XX tapi XY. Itu yang bikin hemizigos. Gitu. Kita lanjut nih ke penyimpangan Mendel selanjutnya. Jadi penyimpangan beneran pautan. Nah, tadi kan si Mendel ini dasar basisnya ada yang kata-katanya bahwa si zat pewaris ini turunnya secara independen kan. Zat pewaris ini turun sendiri-sendiri. Saling masangnya asortasi bebas. Nah, si kenyataannya itu tapi pada aslinya satu kromosom itu bisa jadi di dalam satu kromosom, misalnya kromosom nomor 1 gitu, itu bisa jadi ada gen A sama gen B. Jadi bisa membawa banyak gen. Kenapa? Karena pada aslinya, pada sebenarnya itu memang seperti itu. Kenapa? Karena kita itu butuhnya compact. Butuhnya itu sepadat mungkin. Informasi yang penting kita bawa kita rangkum dalam satu kromosom. Jadi kromosomnya manusia itu ada 2-3 itu gennya itu satu kromosom itu bisa isinya macam-macam. Bisa beberapa gen dalam satu kromosom gitu. Nah, kalau yang Mendel itu waktu itu, jadi dia itu ceritanya kalau di istilahnya itu hoki guys. Jadi dia itu pas itu hoki, dia menyilangkan dua karakter warna bunga sama karakter tinggi batang, ternyata terletak pada kromosom yang berbeda. Nah karena terletak di kromosom yang berbeda, dia itu nggak perlu bingung-bingung tentang pautan. Karena apa ya? Karena ya yang penting dia pasti terpisahkan. Dia pasti lepas acak sendiri-sendiri karena kromosomnya yang tidak homolog itu boleh berpasangan secara bebas. Kromosom nomor 1 boleh pasangan sama kromosom nomor 2 punyanya ibu maupun punyanya bapak gitu. Nah ini kita bahasnya kasusnya kalau pautan itu.
misalnya kromosom nomor 1 ternyata bawa gen A dan bawa gen B juga. Nah, tapi ingat tadi di bagian paling awal aku ngomongnya itu si makhluk hidup itu berusaha membentuk keanekaragaman. Akhirnya apa? Akhirnya dibentuk suatu cara. Caranya ini apa? Satu-satunya cara di poin keempat ini agar kedua gen dapat berpasangan dengan alel lainnya. Jadi bisa tukeran. Biar A besar nggak selalu sama B besar terus, itu caranya adalah rekombinasi ketika profase 1. Jadi kan yang namanya kiasma sama rekombinasi gen itu intinya itu adalah kejadian ini. Jadi ketika si dua gen ini lokasinya ada di dalam satu kromosom yang sama gitu, di nomor yang sama. Itu cara untuk memisahkannya pakai rekombinasi. Tapi karena rekombinasi itu nggak selalu terjadi. Kalau rekombinasi itu terjadinya dengan kayak nggak 100%, nggak setiap kali membelah semuanya direkombinasiin. Kadang ada yang direkombinasiin, kadang ada yang enggak. Nah, karena kejadiannya itu RNG, random, akhirnya random dan ada kemungkinan bahwa dia nggak terjadi. Akhirnya si gamet ini terbentuknya lebih banyak dengan yang sama dengan gamet parental. Karena apa? Kalau dia syukur-syukur, istilah kalau bahasa Jawanya syukur-syukur, dia itu ditukar. Jadi rekombinasi itu ngapain? Misalnya aku gambar, jangan pakai silang ya, biar. Jadi anggap aja kromosom itu kayak gini. Kayak kalau silangnya dilurusin jadinya kayak gini misalnya. Nah, ini A kecil, ini B kecil. Nah, rekombinasi itu ngapain? Rekombinasi itu jadi ini diputus, terus nyambungnya ditukar. Ini nyambungnya ke bawah, ke sini. Terus yang satunya nyambungnya ke situ, ke A kecil ketemu ke B besar. Nah, jadi ada kemungkinan untuk terjadi rekombinasi kayak gini ketika profase 1, tapi itu masih kemungkinan, belum 100%, nggak pasti terjadi. Karena nggak pasti terjadi, bisa jadi anakannya itu tetap aja, lengannya tetap A besar sama B besar. Karena tetap aja dan nggak bisa ditukar ketika anafase, nggak bakal ketukar, bakalan tetap. Akhirnya lebih banyak gamet yang variannya A besar ketemu B besar gametnya. Akhirnya gametnya banyak yang kayak gini. Ketika dihasilkan anakannya ya nanti variannya pasti lebih banyak kayak gini juga. Lebih banyak yang variannya sama dengan A besar dan B besar karena si gametnya variannya lebih banyak yang itu. Kan ketemu A besar B besar, ketemu A kecil B kecil. Ketemunya jadinya apa tuh? Kan A besar A kecil, B besar B kecil. Tapi ingat, kan ini pasangan orang, kan ini di kromosom yang sama, di lengan yang sama. A besar sama B besar itu di lengan yang sama. Jadi ketika bikin gamet, dia bakal tetap berpasangan bareng lagi. A besar tetap ketemu B besar lagi. Gitu terus saja. Itu biasanya kalau di soal disebut pautan sempurna. Dan insya Allah kalau di UTBK, karena ini kompetensinya SMA ya, itu biasanya dikasihnya pautannya sempurna. Biasanya pautan sempurna dan biasanya angka yang besar ketemu yang besar. A besar ketemu B besar, A kecil ketemu B kecil. Hasil persilangannya gimana? Karena variasi gametnya cuma bisa bentuk kayak gini. Variasi gametnya kan tadi kan kromosom kan, satu kromosom homolog, kromosom nomor 1 ada 2 dipisah. Tapi karena lokasinya dia A dan B itu di sini, sama-sama di sini, ketika dipisah dia tetap aja ngumpul. Gametnya tetap A besar B besar. A besar B besar, kalian bikin tabel Punnett sendiri, hasilnya nanti bakal di persilangan tahap 2-nya bakal memunculkan lebih banyak anakan yang dominan sama yang anakan yang resesif kayak gitu.